حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah Taduniki kita saged makembal manunggal nindakaken seperangan dhaipun Allah Ta'ala. Kita saged nyinau ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ugi ngoreksi salat lolan panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita badhe lajengaken 221 kesalahan dalam salat beserta koreksinya ingkang dipun tulis Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musaimin lan menika dipun komentari Syekh Abdullah Al-Jibrin. Ingkang samenika kita dumugi kesalahan nomor 317. Oke. Terus di antara kesalahan orang yang sholat menika mengedipkan mata kepada orang lain. Dados nalika piyambakipun nembe sholat niku setunggalan-setunggale menika padha nglengak lajeng ngedepke mripat pinangka isyarat. Niki dipun sebataken Syekh ingkang leres menika dipun makruhkan mengedipkan mata kepada seseorang sewaktu sholat atau menjulurkan lidah dan lain sebagainya. Karena hal itu bisa mengurangi kekhusyuan dalam hati. Ketika kekhusyuan hati kuat, maka kuat pula kekhusyuan seluruh anggota badan karena mengikutinya. Dados isyarat-isyarat kados ngeten menawi boten dipun betahaken niki hukum-hukum makruh bahkan sampai haram. Karena asal sholat menika wa qumu lillahi qanitin, madhepo krana Allah marang Allah kanthi keadaan kunut tenang tumakninah. Lajeng kesalahan ingkang nomor 18, banyak bergerak di dalam sholat. Ini kalau kedep niki obah mawon. Dan ini terlihat sewaktu membenahi, membetulkan surban atau igol atau memandang arloji atau memainkan hidung, mengulek-ulek irung atau mengeluarkan siwak dan memasukkannya tanpa ada hajat atau kebutuhan dan lain sebagainya. Ini tasih kathah malih. Maka hal-hal semacam ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu saya menyebutkan yang benar menahan banyak gerakan pada waktu sholat dan merasakan keagungan Sang Pencipta yaitu Allah, serta menampakkan ketundukan dan kekhusyuan kepada Allah. Adapun orang yang banyak bergerak pada waktu sholat, maka hal itu menunjukkan sangat kurang kekhusyuannya di dalam sholat. Sebagaimana ulama berpendapat
jika gerakan-gerakan itu dilakukan secara beruntun terus menerus, kamangka boten wonten kebetahanipun, maka hal itu bisa membatalkan sholat. Tadi mengulek-ulek kelambi, pamane utawa kopiah, utawa nek tiyang setring nggih ruko, rumangsane kaya menceng benerke, cek menceng nek benerke nek. Atau napa irung niku dheweke salat ning karo nyambi mancung ke irunge. Nah, itu hal-hal semacam ini bisa membatalkan sholat. Oleh karena itu tersebar ada ucapan-ucapan di mana nek sholat itu ubah terus, itu bisa membatalkan sholat. Ini disebutkan Syekh di sini. Kemudian yang ke-19, 119, sebagian orang yang sholat ada yang memanjangkan sujud yang kedua pada rakaat yang terakhir. Begini kata Bapak, dengan alasan berdoa. Maka Rasulullah SAW itu tidak ada keterangan yang khusus seperti itu. Oleh karena itu Syekh menyebutkan tidak seyogyanya mengkhususkan sujud yang kedua dari rakaat yang terakhir atau rakaat keempat terakhir dengan memanjangkannya, akan tetapi keadaannya sama dengan keadaan sujud sebelumnya. Jadi kalau ada perintah panjangkanlah sujud ke dalam doamu, maksudnya itu berdoa itu dibolehkan boten terkhusus rakaat keempat mboten. Mengingat kata Syekh, setahu saya tidak ada sunnah yang sahih dan kuat dari Rasulullah SAW beliau memanjangkan sujud yang kedua dari rakaat terakhir, dan juga menyuruh untuk hal itu. Wallahu a'lam. Dados menika dipun damel rata. Karena saya juga pernah melihat imam itu rakaat terakhir itu dipanjangkan. Maka di sini Syekh menyebutkan tidak ada sunnahnya. Kemudian yang ke-120, tidak membedakan antara rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, dan kesunahan-kesunahannya yang bersifat ucapan maupun perbuatan. Tadi kedahipun bentenaken rukun-rukun sholat. Tadi rukun sholat menika wonten kawan welas, itu disebutkan dalam kitab fikih. Kemudian juga tidak membedakan kewajiban-kewajiban yang mana yang wajib. Di antaranya bacaan Al-Fatihah harus dibaca. Kemudian syarat-syaratnya, syarat ini terletak di luar rukun. Terus syaratnya sholat, tiang kalau kedah wudu, bersuci dan lain sebagainya. Ini syarat menghadap ke arah kiblat. Ini di luar. Jadi kalau syarat itu di luar, syarat-syarat nikah bagaimana? Apa yang dipenuhi sebelum menikah. Jadi ini harus diketahui. Dan kesunahan-kesunahannya yang bersifat ucapan maupun perbuatan. Yang benar hendaknya memperhatikan ilmu syar'i dan memahami betul ilmu agama, agar seorang hamba bisa menyembah Tuhannya sesuai dengan yang disyariatkan, serta bertanya kepada ulama tentang perkara agama yang tidak diketahuinya. Di antaranya adalah agar orang yang sholat mempelajari rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya yang bersifat ucapan dan perbuatan, dan pengetahuan untuk membedakan di antara semuanya
Dan cara melakukannya, jika orang yang sholat meninggalkan satu rukun atau kewajiban karena lupa atau sengaja, atau dia meninggalkan salah satu syarat sholat atau kesunahnya. Jadi kalau dia itu tidak paham, niku saged dadosaken sholatipun niki boten dipun tampi. Yaitu umpamanya rukun salat diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Oleh maca niku kesusup sehingga tidak diketahui arti dan maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Maka ini tidak jelas. Nah, mungkin dibaca tapi saking cepatnya itu sampai tidak diketahui maknanya, artinya bisa rusak. Kemudian yang ke-121, menaruh siwak di antara jari-jari tangan kanan sewaktu sholat. Jadi nek sholat ini diletakkan. Yang benar tidak seyogyanya menaruh siwak di antara jari-jari tangan kanan pada waktu sholat, karena hal itu termasuk kesia-siaan dalam sholat. Jadi apa saja yang kiranya mengganggu sholat itu disingkirkan. Kemudian yang mudah-mudah seperti ini kita akan percepat. Yang ke-123, kesalahan sholat dengan memakai arloji yang bergambar. Bergambar satu atau lebih makhluk yang bernyawa. Jam, tapi jam ini boten polos. Ning enten gambare. Maka saya menyebutkan yang benar, barang siapa punya jam tangan arloji dan di dalamnya terdapat satu atau lebih gambar makhluk yang berjamaah, maka wajib baginya untuk menghilangkan gambar tersebut dalam keadaan apapun, dan kewajiban untuk menghilangkan gambar tersebut bertambah kuat terutama di dalam sholat, karena bergambar makhluk yang berjamaah itu diharamkan berdasarkan ijma, konsensus para ulama. Selama di situ tidak ada keterpaksaan. Contohnya nawade gunake gambar sing terpaksa napa Pak Bu? Arto, gitu. Duit tapi larang hilangi. Tetap ada gambarnya. Maka kalau kita itu tidak dalam kondisi terpaksa, sebaiknya kita berusaha untuk meninggalkan. Apalagi tidak perlu untuk meminta dilukiskan, lukis makhluk bernyawa. Kemudian 123, kesalahan menaruh kain penutup pada mulut sewaktu sholat. Jadi mulutnya ini ketutup. Yang benar dimakruhkan menaruh kain penutup pada mulut sewaktu sholat, karena hal itu bisa menghilangkan kesempurnaan tata krama dengan Allah. Jadi tidak boleh ditutup. Juga lengan ini bagi laki-laki tidak boleh ditutup dengan jaket sehingga jaketnya di luar ngelawer, tangannya di dalam. Ini juga tidak dibolehkan. Ini namanya saddal. Kemudian yang ke-124, menguap pada waktu sholat dan membuka mulut disertai dengan mengeluarkan suara. Niki nggih boten laras. Yang benar jika seseorang menguap atas boten Pak Bu? Angok, ura. Seperti itu loh. Yang benar jika seseorang menguap, maka hendaknya dia berusaha tidak membuka mulutnya sebisa mungkin. Tadi timpet, tahan. Jika tidak bisa, maka hendaknya dia menaruh tangannya pada mulutnya, tahan. Ketika itu dalam sholat maupun di luar sholat, tanpa mengeluarkan bunyi suara. Kenapa? Nanti yang kalau itu menguap baik di sholat maupun di luar sholat mengantos mengetokkan suara, itu setan itu senang. Setan itu senang.
maka kita harus menahan sekuatnya. Enten apa mboten sing anut teng salat puasa. Nah, itu ada adab-adabnya nggih. Jadi paling tidak kita ngertos adabnya kalau kita menguap supaya ditahan. Diempet nek mboten ngertos ditahan. Diempet jangan sampai bersuara. Kalau tidak bisa ditutup. Kemudian yang ke-125 kesalahan itu orang yang sholat masuk masjid sambil lari kecil agar dapat mengikuti rakaat pertama dari sholat. Ini kadang-kadang juga banyak, wah kayak besar kerampung kayak muayu. Maka yang benar adalah bersikap tenang. Yang benar kata Syekh, hendaknya orang yang sholat masuk masjid dengan tenang, ning dan penuh ketundukan kepada Allah. Jadi kita tidak perlu gerusa-gerusu kesusu, maka kita melangkah tenang dan kita menyempurnakan apa yang tertinggal. Walaupun wis rukuk, lowong sesuatu siji, kan seperti itu kadang-kadang. Maka di dalam ibadah itu harus kita niatkan ikhlas. Kita umpamanya keri, ya tidak apa-apa. Itu tetap dicatat kebaikan. Kemudian yang ke-126 kesalahan tidak meluruskan shaf barisan pada waktu sholat, sehingga mendapati posisi sebagian orang sholat sedikit agak maju dan shaf dari shaf, dan sebagian lain agak ke belakang. Nah, ini umpamanya ngeten pripun posisi, maka kita harus menyikapi di tengah. Seperti saya menunjukkan, punya perhatian untuk meluruskan shaf sholat dan merapatkannya agar shaf berada dalam satu lajur, yang salah satu jamaahnya tidak terlalu maju dan juga tidak terlalu mundur dari shaf. Nanti nek pun bacot menggok begini, awake dhewe kudu ngambil tengah. Nanti yang lain biar bisa meluruskan. Orang kok melok bengkong. Kita berusaha untuk meluruskan. Dan hal itu dengan mensejajarkan pundak dan mata kaki. Ini sebenarnya untuk meluruskan. Itu dulu para sahabat itu menempelkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Itu untuk ukuran lurusnya, merapatkannya seperti itu. Kemudian yang ke-127, sebagian orang yang sholat pada shaf yang kedua atau ketiga, ada yang memulai shaf barisan dari ujung kanan atau ujung kiri shaf, tidak dari tengah-tengahnya. Ini sering ditanyakan kan kemarin. Yang benar hendaknya memulai shaf barisan manapun dari tengah-tengahnya, bukan dari salah satu sisi keduanya, hingga shaf tersebut penuh, lalu shaf yang berikutnya juga dengan cara yang sama, dan begitulah seterusnya. Terus nyeten nggih Pak Bu nggih, nek panjenengan menika wiwit salat niku wiwitane shaf tengah belakang imam, nggih. Mboten dianake saking mulai utawa gandeng cedhak lawan karo kidul. Niku mboten, tetapi mulainya dari tengah imam. Umpamanya niki 2, 3, terus begini penuh. Niki terus mboten mriki, tapi tengah mulai. Tengah penuhkan, terus tengah balik. Demikian seterusnya. Mboten cedhak lawan hanya kok pinggir, itu tidak. Mboten enten tak sing ngeten iki. Enten. Nek ben ora ngerti wajar.
saniki pun ngertos insyaallah pun saged dipun gantosi. Kemudian yang ke-128, sebagian orang yang sholat ada yang mengangkat tangannya dan mengucapkan amin sewaktu imam berdoa dalam khutbah. Jadi nalika khutbah menika yang benar jika imam berdoa pada waktu khutbah Jumat, maka tidak masalah untuk mengucapkan amin tanpa mengangkat kedua tangan. Adapun jika dia berdoa untuk memohon hujan istighotsah, maka tidak mengapa mengucapkan amin sambil mengangkat kedua tangan. Jadi kalau umpamanya sing khutbah menika Pak nembe ceramah nggih niku Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat nggih. Niku apa dhewe arang-arang nyauri amin. Nah, tapi tidak harus memang menadahkan tangan itu ketika khutbah niku. Jadi kita boleh mengucapkan amin dipaske ketika doane sampun janggap Allahumma fir amin lil mu'minin amin wal mu'minat amin. Maka dipaske ketika pas-pas tertentu saja. Jadi seperti itu. Mulane nek jenengan salat Jumat wonten beku itu biasanya ketika khotib berkhutbah kemudian berdoa biasa sami domenten. Kemudian mengucapkan aminnya itu pun pelan. Amin. Jadi nyaris tidak terdengar. Kemudian yang ke-129, sebagian orang yang sholat ada yang jika ingin meludah dia melakukan itu ke arah depan atau arah kanannya. Bila itu sebelum sholat, sewaktu sholat ataupun di tengah-tengah sholat. Yang benar, jika orang yang sholat ingin meludah, mungkin karena batuk, alergi, lagi aor, umur dan lain sebagainya, maka hendaknya dia meludah pada satu tangan. Mungkin jenengan saged cawis kacu ketika dalam keadaan batuk, alergi, lagi aor, umur, itu bisa pakai sapu tangan, tidak apa-apa. Atau ke ujung pakaiannya seperti sorban atau pada selendangnya dan lain sebagainya, dan tidak meludah ke arah depan atau arah kanannya, tapi ke arah kirinya, sambil begini. Betul ya? Zaman sekarang ini alhamdulillah sudah modern. Nek wekah nggo kacu yang nggo tisu itu boleh. Tapi nek rada nemen yang nggo dhuwur, kiwa, tangan isi kabeh. Ya ndak apa-apa. Nanti waktu pisanan lego kene sik. Ku waktu meneh tutut sing kene nabi ye. Aek-aek nang keramik ya sansaya. Maka itu seperti itu. Paling tidak kita niki ngertos nggih Pak nggih. Ngertos nalika kita salat niki mboten napa-napa, umpamane kok kudu harus membuang namanya dahak. Maka dibungkus tisu atau sapu tangan. Kemudian yang ke-130, sebagian orang yang sholat ada yang melakukan sholat tanpa mengenakan pakaian di atas kedua bahu, pundaknya atau pada salah satunya. Yang benar jika seorang muslim ingin melakukan sholat, baik itu salat fardu maupun sunnah, maka hendaknya dia berusaha semampunya untuk menutupi kedua bahu pundaknya dengan pakaian. Jadi dipun jangkepi mereka peh kesusuhe sarung ngantok wis. Peh nang omah nang jero kamar wae nek komroh. Jangan, karena menunaikan hak Allah itu di atas manusia. Kira-kira nek diceluk Pak Bupati apa yang ngono kuwi kan jelas tidak pantas. Apalagi dengan Allah. Ini walaupun di rumah yuk terus kausan oblong ya tidak.
pakai lambi kokonya, kopiahnya dipakai, minyak wanginya dipakai, namanya salat qiyamul lail atau salat rawatib, maka juga harus seperti itu. Prakopeh nang jero omahe seporotan karo sarungan tok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya pilar khusus. Placement salat wis hafal Allah. Jadi kita juga harus benar. Diawasi orang lain ataupun tidak itu sama saja. Karena kita juga diawasi oleh Allah. Nanti kita bahas kan itu bagaimana kita harus mendatangkan hati, mendatangkan perasaan kita bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita itu bekerja, kemudian di depan kita itu ada majikan kita, ribut kira-kira dibuat yang sebaik-baiknya kan yang tadi itu, buat yang sehalus-halusnya. Kalaupun tidak, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Bagaimana kalau kita bekerja sementara kita selalu diawasi CCTV yang dipantau langsung oleh bosnya? Kira-kira bagaimana para celolean, Arab turun, Arab jembalian, tidak mungkin kan? Pasti kita akan sebaik-baiknya. Karena pas jembalian, celolean, sak senenge didelok bose. Ora kowe iki apa lagi kumat aja. Maka tidak mungkin seperti itu kan? Harus yang baik. Walaupun kita itu sholat di rumah harus sebaik-baiknya. Kemudian sampai berapa tadi kok? 31. Kemudian yang ke-131, kesalahan di beberapa negara Islam, jika imam telah mengucapkan salam maka dia menghadapkan mukanya ke arah para makmum, lalu dia berdoa bersama secara berjamaah. Tadi kan saya kata dengan masyarakat. Jadi bersolat madhab ataupun tidak, kemudian sholat tersebut dari zikir dia langsung berdoa, doanya pun tidak sendiri tetapi berjamaah. Yang benar sunnah bagi jamaah sholat setelah melaksanakan sholat fardu adalah agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing menurut batasannya. Justru sing sunnah Bapak Ibu rahimahullah niku sing nyocoki kali tuntunan Rasulullah niku nalika tiyang kala salat di bar salat niku imam madhep dumateng jamaah niku doanipun utawa sing dipun lampahi menika zikir piyambak-piyambak. Niki sing dipun ajarne Rasulullah dados istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam. Terus piyambakipun ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini keutamaannya akan melebur dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan. Itu seperti itu. Kemudian kalau dia pamannya sesekali waktu berdoa tidak ada masalah. Sesekali waktu bukan jadi kebiasaan terus. Itu pun dilakukan sendiri-sendiri, boten berjamaah. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu memang memiliki kebutuhan, kepentingan sendiri-sendiri. Mamane jenengan pengen berdoa, ya Allah, mugi-mugi panjenengan paringi rezeki kula gampil, sandang panjenengan lancar Sijine boten berdoa, ya Allah, muga-muga anakku ndang diwehi lulus.
Sijine berdoa meneh, ya Allah, muga-muga anakku ditampa PNS. Kan beda-beda lho niki. Beda apa benar? Beda-beda. Maka dari situ doa itu memang sendiri-sendiri menurut napa ingkang dipun betahaken. Dadi ora napa mburu patute kan bareng-bareng lho ya patut ngono. Ya kita bukan hanya patut tetapi juga harus benar. Benarnya itu justru berdoa sendiri-sendiri. Kecuali dalam hal seperti khutbah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke 133 ya. 132. Sebagian imam ada yang jika mengakhiri sholatnya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dia terlalu berlebihan dalam memanjangkan suaranya dengan memperlambat ritme ketika mengeluarkan huruf-huruf per kalimatnya sewaktu berpaling ke arah kanan dan kiri. Yang benar tidak perlu berlebihan dalam memanjangkan suara sewaktu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dengan memperlambat ritme ketika mengeluarkan huruf-huruf per kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi, kan ada sini. Maka yang terus sebenarnya biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi biasa saja. Boten usah diarang-arang gitu maksudnya Syekh itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi biasa. Kemudian 133-nya berdoa dengan mengangkat kedua tangan setelah selesai menunaikan sholat fardu sebelum membaca zikir. Ini seperti tadi. Yang benar jika seseorang yang sholat setelah selesai dari sholatnya, maka hendaknya dia langsung membaca zikir setelah sholat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Adapun membaca doa dengan mengangkat kedua tangan dan mendahulukan hal itu atas zikir, maka itu menyelisih sunnah. Ini dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain, maka kebanyakan ulama tidak berpendapat untuk berdoa sambil mengangkat kedua tangan sehabis melaksanakan sholat fardu, walaupun itu setelah membaca zikir sehabis sholat, karena perbuatan hal semacam ini tidak dijumpai riwayat dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi bar sholat niku berzikir, niki sing sunnah, Pak. Sunnahnya itu berzikir. Nah, kapan kita berdoa? Kita berdoa itu ketika antara adzan iqamah itu berdoa. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sapa wong ndonga antaraning adzan lan iqamah, doane kono mau ora bakal ditolak. Itu justru yang disyariatkan. Juga ketika kita dalam keadaan sujud, tidak harus sujud terakhir, atau dalam keadaan at-tahiyat setelah membaca sholawat, kita berdoa kepada Allah, tapi dengan bahasa Arab, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibolehkan, itu yang dianjurkan. Boten ketika seseorang bersolat itu dia berdoa, tetapi itu dipakai untuk berzikir. Bagaimana kalau sekali waktu tidak masalah, bahwa dia dalam keadaan safar, dia berdoa, tidak apa-apa. Sekali-sekali
waktu, bukan menjadi rutinitas terus-menerus. Dan yang ke-134, kesalahan sebagian orang yang sholat, ada yang mengetahui bahwa imamnya melakukan kesalahan dan berdiri untuk melakukan rakaat kelima, seperti pada sholat yang berjumlah 4 rakaat atau rubaiyah. Kemudian imam ini ikut mengikuti, padahal imam keliru. Lah yang benar pun, jika imam berdiri untuk melakukan rakaat kelima dari sholat yang berjumlah 4 rakaat atau rubaiyah, maka hendaknya makmum mengucapkan tasbih subhanallah. Jadi dia mengucapkan tasbih subhanallah. Delala ulama ki lali kabeh pemerintah pripun? Menepuk tangan. Dia cukup sekali orang ini. Karena dia bisa pinter, maka dia mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam dari kesalahannya. Jika ternyata imam tidak kembali pun, maka menurut Syekh di sini, maka makmum tidak boleh mengikutinya untuk melakukan rakaat kelima. Jadi tetap mandek. Tetapi dia tetap menunggu hingga imam mengucapkan salam kinteni mudune, kemudian dia mengikuti salamnya bersama imam. Hal demikian ini lebih utama. Walaupun ada pendapat lain, yaitu makmum berniat untuk memisahkan diri, maka dia mengucapkan salam sebelum imam. Tapi yang benar adalah menunggu imam. Ini menurut Syekh di sini ditasirin. Kalau mereka umpamane nggih iki sepakat wis ping 4, imame diloke subhanallah cek nekat, pokoke imame ngeyel, pokoke kanggo mau lagi ping 3 umpamane. Ya tetap bersikeras, ya ora apa-apa diwi-diwi. Tapi ditunggu sampai imam nanti ya lenggah, kemudian salam bersama. Itu seperti itu. Kemudian yang ke-135, kesalahan bertabligh, ucapan takbir imam agar didengar makmum lain dengan suara keras di belakang imam tanpa ada kebutuhan. Terus kalau di Masjidil Haram itu biasanya kan saking banyaknya itu kadang-kadang perlu ada penambahan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan ngoten. Tapi kalau umpamanya masjid awal dhewe kan ya wis cukup satu kan wis krungu kabeh gitu. Maka yang seperti ini tidak perlu ada tabligh, maksudnya penambahan dan itu untuk menyampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena apa? Karena sudah bawa son, sudah ada yang lain. Maka ini tidak diperlukan, kata Syekh. Jika kebutuhan mendorong untuk bertabligh, maka tidak ada masalah. Seperti yang terjadi di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tabligh adalah meneruskan ucapan takbir di belakang imam. Dan hal ini dilakukan oleh salah satu makmum agar didengar oleh makmum yang lainnya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, bukan perlu. Jangan sampai kita malah berdalil dengan yang Allah ini kan dia tahu nih. Tiba-tiba dia patut tak rapopo. Jadi ukurannya patut. Kita harus mengukur perlu buatan. Kemudian yang ke-136, kesalahan memejamkan mata ketika sedang sholat. Enten niki tiang enten niki. Allahu Akbar, semeneng ngomong yora, melek yora sebagai meneng. Kulo nate negur ngeten niku. Jenenge salate merem terus mendel maneng. Salat di hati. Salat yang di hati. Kayak merem. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka Syekh ini menyebutkan dimakruhkan memejamkan kedua mata
sewaktu sholat tanpa ada sesuatu yang memaksa mereka tertutup matanya atau dalam keadaan darurat, itu beda. Dalam keadaan normal kita harus membuka mata kita, sehingga kalau jengking, enek ular, enek sawer, itu kita bisa menghalau kan begitu, tidak memejamkan mata. Juga diucapkan secara lafaz. Kemudian yang ke-137, sebagian orang yang sholat ada yang jika berhadas di tengah-tengah sholat, maka dia tetap menyempurnakan sholatnya meskipun dia sedang berhadas dengan alasan malu diketahui orang banyak. Itu koyo enek ora sing iki. Ngentut jane tuh piye iki? Metu apa ora iki? Nek metu yo ketok men. Maka saya menyebutkan jika orang yang berhadas di tengah-tengah melakukan sholat, maka seketika itu dia harus berhenti dari sholatnya dan tidak boleh menyempurnakan sholat dalam keadaan berhadas. Namun tidak masalah bila dia menaruh tangannya pada hidungnya, kata saya. Tadi ada ingatan seolah-olah di dalam hidungnya ada darah atau mimisan, padahal sana boten. Dia keluar dari sholat, umpamanya isin umpamanya nutup irunge seperti itu, terus kemudian keluar jane sing ngetoke angin sing ngisor. Dengan cara seperti ini dia bisa mengalahkan rasa malu yang menyelimuti. Jadi nek batal dia terus terang mawon, boten usah isin Pak. Jadi kita lebih berhak malu kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan yang 138, sebagian orang yang sholat ada yang meyakini bahwa ujung-ujung sajadah sholat yang ada dalam masjid sebagai pembatas sutra. Yang benar pembatas sutra itu benda tegak yang menempel di tanah. Ketinggiannya paling sedikit ujung kaki atau seukuran tulang hasta. Jadi sabotene saged sampeyan iki atau sampeyan iki untuk batas ini sudah bisa. Kemudian 139 saya sampaikan ke 40 Sebagian para wanita ada yang tidak melakukan sholat fardu di rumah mereka kecuali jika imam telah memulai sholat atau setelah selesai melakukan sholat. Yang benar bahwa hendaknya seorang wanita melakukan sholat apabila sudah masuk waktunya. Jadi buat menawi enten ibu-ibu kerungakan ning ora ndang sholat, ngenteni wong-wong masjid lagi balik. Maka yang benar nek kerungakan yang ndang sholat, ini yang benar. Betul datang ngenteni sing tong masjid lagi bali. Yang terakhir 140 sebagian orang yang sholat ada yang jika melakukan sholat fardu dan mengucapkan salam dia langsung menepuk kedua pahanya dengan kedua telapak tangannya setelahnya. Dan dia melakukan hal seperti itu juga di dalam sholat sunnah. Ini tadi nek khutbah niki tepuk nih. Maka menepuk kedua paha dengan kedua telapak tangan setelah melakukan sholat fardu atau sunnah itu tidak disyariatkan. Bahkan hal itu termasuk bid'ah yang ditinggalkan. Syekh memberi keterangan di sini yang melakukan hal semacam itu adalah orang-orang Syiah wal iyadu billah. Ini yang kita sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan sekitar materi atau yang lainnya, kalau semua nggak akan sekedar kan dijawab.